Sifat malaikat Israel Ananda Zehan, Sayyidina Abu Bakar Ananda Rafa, Sayyidina Umar Ananda Kenzo, Sayyidina Utsman Ananda Abi, Sayyidina Ali Ananda Mizan, Sayyidah Aisyah Afifah, dan Siti Fatimah adalah aulia. Semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu pagi di hari terakhir Rasul, dengan suara terbata-bata beliau memberikan khutbah yang sangat singkat kepada keluarganya. Wahai umatku, kuwariskan dua perkara yang agung kepada kalian, yaitu Al-Quran dan Sunnahku, juga Al-Quran dan keturunanku. Barang siapa yang mencintai Sunnahku dan keturunanku, maka mereka telah mencintaiku, dan kelak orang-orang yang mencintaiku akan masuk ke dalam surga bersama denganku. Khutbah singkat ini diakhiri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memandang dengan pandangan yang tenang terhadap mata para sahabatnya. Pada saat itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an membalas pandangan Rasul dengan mata berkaca-kaca, sementara Umar radhiyallahu an menahan helak napas tangisnya dengan begitu kuat. Sementara Utsman radhiyallahu an menghela napas yang panjang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali karamallahu wajhah menundukkan pandangan sedalam-dalamnya, isyarat bahwa waktu itu telah datang, saat perpisahan telah tiba dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu matahari kian meninggi, tapi pintu Rasulullah tetap tertutup. Sedangkan di dalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbaring lemah dengan keningnya berkeringat, membasahi pelepah kurma yang menjadi alas tidurnya. Tiba-tiba dari luar pintu terdengar seseorang mengetuk pintu. Assalamualaikum. Lalu Fatimah membuka pintu. Seraya berkata, Waalaikumsalam. Fatimah kemudian mengatakan bahwa Rasulullah sedang sakit. Lalu Fatimah membalikkan badannya menuju ke pembaringan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Fatimah, Siapakah yang datang itu, wahai putriku? Lalu Fatimah pun menjawab, saya tidak tahu, wahai ayah, karena saya tak pernah melihat orang itu sebelumnya. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menatap putrinya itu dengan pandangan yang menggetarkan. Satu-satu bagian wajah mereka seolah-olah hendak dikenang orang yang berada di sampingnya. Ditatap Rasulullah dengan pandangan yang begitu tenang. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, Ketahuilah, wahai putriku, dia itulah yang memisahkan kenikmatan dunia. Dialah malakul maut. Dialah malakul maut. Dan di depan ayahnya, karena mengetahui ajal ayahnya sudah dekat. Lalu malaikat Israel dan Jibril mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi Jibril tidak mau mendekat kepada Rasul. Jibril hanya menunggu di langit pertama. Lantas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, Tanya, wahai Jibril,
Jelaskan apa hakku di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul berkata dengan penuh kelemahan. Lantas Jibril berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah, pintu-pintu langit telah terbuka. Para malaikat telah menanti kedatanganmu. Semua pintu surga telah terbuka lebar menanti kedatanganmu, wahai kekasihku. Namun ucapan malaikat Jibril tidak membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang. Kalimatnya tidak membuat baginda Rasul tenang, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih menunggu dengan kecemasan. Kemudian Jibril berkata, Apakah engkau tidak senang mendengar kabar ini, ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Mana nasib umatku kelak, wahai Jibril? lantas malaikat Jibril pun menjawab, Dan khawatir, ya Rasulullah. Aku telah mendengar Allah telah berfirman kepadaku, Kuharamkan surga bagi siapa saja kecuali umat Muhammad telah berada di dalamnya. Detik-detik wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin dekat, semakin mendekat, dan tiba saat malaikat Israel menjalankan tugasnya. Perlahan-lahan roh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditarik dari tubuhnya. Tampak seluruh tubuh Rasulullah bersimpah peluh. Urat-urat leher baginda Rasulullah saat itu menegang. Pada saat itu, lalu sang mulia merasakan sakratul maut. Perlahan-lahan Rasulullah pun mengadu, merasakan rasa sakit itu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Wahai Jibril, betapa sakitnya sakaratul maut ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dengan begitu lirih. Fatimah radhiyallahu anha, matanya tak sanggup melihat ayahnya. Sedangkan Ali karamallahu wajhah di samping Rasulullah menunduk dengan pandangan semakin dalam. Ternyata Jibril pun memalingkan mukanya, tak mampu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Rasulullah pun berkata, Ya Jibril, jika engkau melihatku hingga kau palingkan wajahmu dariku, hai Jibril. Lantas Jibril pun menjawab, Apakah yang sanggup melihat kekasih Allah direbut ajalnya, ya Rasulullah? Sesaat kemudian terdengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memekik. Ya Allah, dahsyatnya sakaratul maut ini, ya Allah. Timpakan seluruh siksa maut ini kepadaku atas umatku. Jangan pada umatku, ya Allah. Tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dingin dan lemah. Kaki dan dadahnya sudah tidak bergerak lagi. Pada saat itu menegang seluruh urat-urat beliau. Bibirnya bergetar seakan hendak membisikkan sesuatu. Maka bergegaslah Ali karamallahu wajhah mendekatkan telingahnya di bibir Rasulullah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membisikkan, Ummati kaifali ummati. Umatku, bagaimana keadaan umatku? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih mengingat kita di saat detik-detik terakhir Rasulullah di kehidupan dunia. Di rumah beliau saat itu terdengar para sahabat nangis bersahutan. Sahabat saling berpelukan. Fatimah radhiyallahu anha
beserta Aisyah radhiyallahu anha menundukkan wajah dengan tangannya menutup wajahnya. Rasulullah di saat detik-detik terakhir masih mengingat umatnya. Rasul masih berkata, umatku, umatku, bagaimanakah kalian kelak? Rasulullah SAW begitu menyayangi kita umatnya, begitu cintanya Rasulullah kepada kita, sampai separuh dari rasa sakit ajal manusia sudah ditanggung oleh Rasulullah SAW. Akhirnya berakhir sudah kehidupan sang mulia, sembari terus menyebut nama kita umatnya. Pada saat itu, mampukah kita meneladani Rasulullah SAW? Mampukah kita mencintainya yang dia mencintai kita sampai akhir hayatnya? Padahal kita umatnya belum pernah beliau temui hingga Rasulullah menutup ajalnya. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, izinkan kami merindukanmu ya Rasul. Drama musikal tentang detik-detik terakhir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf atas semua kehilafan. Terima kasih sudah menyaksikan.